Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Golda Rosadio Triaji dengan 132.111.33224. Ke sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler. Nah, yang pertama yaitu sistem kardiovaskuler merupakan suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke sel dan dari sel. Berfungsi untuk mengangkut oksigen, nutrisi, dan zat-zat lain untuk didistribusikan ke seluruh tubuh serta membawa bahan-bahan hasil akhir. Metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Sistem kardiovaskuler pada prinsipnya terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan saluran limfe. Anatomi jantung. Jantung terletak di dalam perikardium dalam rongga mediastinum dan rongga dada, yaitu di antara paru-paru. Posisi jantung miring sehingga bagian ujungnya yang runcing atau disebut dengan apex menunjuk ke arah bawah ke pelvis kiri. Sedangkan ujungnya yang lebar yaitu bagian dasarnya menghadap ke atas bahu kanan. Jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan luar atau perikardium, lapisan tengah miokardium, dan lapisan dalam endokardium. Perikardium terdiri dari 2 lapisan utama, yaitu perikardium fibrosum dan perikardium serosum. Perikardium serosum terdiri dari 2 lapis, yakni lamina parietalis atau parietal perikardium dan lamina visceralis atau visceral perikardium. Lamina parietalis merupakan lapisan mesotelium yang menempel pada permukaan dalam dari perikardium fibrosum. Lamina visceralis merupakan lapisan mesotelium yang menutup seluruh permukaan jantung sampai ke pembuluh-pembuluh darah besar yang berdiameter antara 3 cm. Perikardium fibrosum merupakan pembungkus jantung bagian paling luar, paling tebal, dan paling kuat. Fungsi utama dari jantung yaitu memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke semua bagian jaringan dan organ tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme. Pada usia dewasa, rata-rata panjang jantung berkisar 20 cm dan lebar 9 cm. Beratnya antara 300 sampai 400 gram. Jantung terbagi menjadi bagian kanan dan kiri dan memiliki 4 bilik atau disebut dengan ruang, yaitu atrium dextra, atrium sinistra, ventricle dextra, dan ventricle sinistra. Bilik-bilik atria atau atrium tunggal menerima darah yang kembali ke jantung dan memindahkannya ke bilik-bilik bawah atau ventricle yang memompa darah dari jantung. Kedua belahan jantung dipisahkan oleh septum yang mencegah percampuran darah dari kedua sisi jantung. Atrium dextra, dinding atrium dextra berukuran tipis, rata-rata 2 mm, merupakan muara dari vena cava. Fungsi atrium sendiri yaitu adalah tempat penyimpanan dan penyaluran darah dari vena-vena sirkulasi sistemik ke dalam ventricle dextra dan kemudian ke paru-paru. Atrium sinistra, terletak posterior dan superior dari ruang jantung, tebal dinding atrium sinistra sekitar 3 mm, sedikit lebih tebal daripada dinding atrium dextra, berfungsi menerima darah yang kaya O2 dari paru-paru melalui 4 belah vena pulmonalis, kemudian darah mengalir ke ventrikel kiri, lalu ke seluruh tubuh melalui aorta. Kedua atrium dipisahkan oleh sekat yang disebut septum atrium. Ventricle dextra berbentuk bulan sabit atau setengah bulatan. Tebal dindingnya 4-5 mm guna menghasilkan kontraksi bertekanan rendah yang cukup untuk mengalirkan darah ke dalam arteria pulmonalis. Fungsinya yaitu menerima darah dari atrium kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui arteria pulmonalis. Ventricle sinistra yaitu menerima darah dari atrium kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Kedua ventrikel dipisahkan oleh sekat yang disebut dengan septum ventrikel. Katup jantung terdapat 2 bagian, yaitu katup arterioventrikular atau terletak antara atrium dan ventrikel. Katup yang terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan mempunyai 3 buah katup yang disebut dengan katup trikuspid, sedangkan katup yang letaknya di antara atrium kiri dan ventrikel kiri mempunyai 2 daun katup yang disebut dengan katup mitral. Katup semilunar yaitu memisahkan ventrikel dan arteri yang berhubungan.
Katup pulmoner terletak pada arteri pulmonalis, memisahkan pembuluh arteri pulmonalis dari ventrikel kanan. Katup aorta terletak antara ventrikel kiri dan aorta. Fisiologi jantung. Fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Proses memompa darah oleh jantung disebut juga dengan siklus jantung. Siklus jantung terdiri atas satu periode relaksasi yang disebut dengan diastol, yaitu periode pengisian jantung dengan darah, yang diikuti oleh satu periode kontraksi yang disebut sistole. Selama satu siklus kerja jantung, terjadi perubahan tekanan di dalam rongga jantung, sehingga terdapat perbedaan tekanan. Perbedaan ini menyebabkan darah mengalir dari rongga yang tekanannya lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Jantung secara berselang-seling berkontraksi untuk mengosongkan isi jantung yang berelaksasi untuk mengisi darah. Jantung berkontraksi atau secara berirama akibat potensial aksi yang ditimbulkannya sendiri. Hal ini disebabkan karena jantung memiliki mekanisme aliran listrik yang dicetuskannya sendiri guna berkontraksi atau memompa dan berelaksasi. Potensial aksi jantung ini dicetuskan oleh nodus-nodus pacemaker yang terdapat di jantung dan dipengaruhi oleh beberapa jenis elektrolit seperti K+, Na+, dan Ca++. Faktor yang mempengaruhi denyut nadi yaitu lifestyle, pekerjaan, makanan, umur, dan emosi. Lanjut dengan siklus jantung. Peredaran darah yang terjadi dalam jantung, yang pertama yaitu gerakan jantung. Sistole atau kontraksi 0,3 detik. Sistole atrial atau kontraksi media atrium. Diastol atrial yaitu pengunduran kedua atrium. Yang kedua yaitu diastole atau pengunduran terjadi selama 0,5 detik. Sistol ventrikular atau kontraksi kedua ventrikel, dan diastol ventrikular atau pengunduran kedua ventrikel. Nah, lanjut ke peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia disebut sebagai peredaran darah ganda. Sistem peredaran darah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu peredaran darah paru-paru atau biasa disebut dengan peredaran darah kecil dan peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar. Arteri membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh darah arteri atas lapisan-lapisan sebagai berikut. Tunika intima adalah terdalam dari pembuluh darah yang terdiri atas lapisan endotel yang membatasi permukaan dalam pembuluh. Tunika adventisia atau lapisan terluar terdiri atas dengan jaringan ikat kolagen dan elastis, terutama kolagen tipe 1. Anastomosis arteriovenosa adalah hubungan langsung antara sirkulasi arteri dan vena. Anastomosis arteriovenosa ini tersebar di seluruh tubuh dan umumnya terdapat pada pembuluh-pembuluh kecil yang berfungsi mengatur sirkulasi pada daerah tertentu, terutama pada jari, kuku, dan telinga. Vena berfungsi membawa darah dari perifer atau tepi kembali ke jantung dan ke paru-paru. Vena terdiri dari beberapa lapisan, yaitu tunika intima yang terdiri dari lapisan endotelium yang mengandung sel lipis selapis, dan lapisan subendotelium yang berisi jaringan ikat tipis langsung berhubungan dan tunika adventisia. Tunika media, lapisan ini tipis, otot polosnya bercampur dengan jaringan ikat. Tunika adventisia adalah lapisan yang paling tebal pada vena. Lapisan ini juga lapisan yang paling berkembang. Vasa vasorum adalah pembuluh darah kecil yang memberikan suplai metabolik ke sel-sel di tunika adventisia, tunika intima, dan tunika media. Fisiologi sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah kecil merupakan peredaran darah dari bilik kanan jantung menuju ke paru-paru, dan akhirnya kembali lagi ke jantung pada seramik kiri. Pada peredaran darah kecil inilah darah melakukan pertukaran gas di paru-paru. Darah melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen dari alveoli paru-paru. Oleh karena itu, darah berasal dari paru-paru ini banyak mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung zat sisa metabolisme dan karbon dioksida kembali ke seramik kanan jantung melalui pembuluh balik. Peredaran darah besar ini mengalirkan dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung.
Peredaran darah manusia selalu melalui pembuluh darah. Oleh karena itu, peredaran darah manusia disebut dengan peredaran darah tertutup. Ini merupakan sumber dari yang saya baca dan saya buat PPT. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.